Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Melisia, NIM 10519213. Saya selaku moderator kelompok 7. Saya dan kawan saya, Muhammad Alfani Rahman, akan membacakan materi kami yang berjudul Konsep Takzir dalam Al-Hadis. Baiklah, langsung saja. 1. Matan dari Abu Burda Al-Ansari. Katanya, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, seseorang tidak boleh didera lebih dari 10 kali, melainkan hukuman yang telah ditetapkan Allah, seperti hukuman bagi orang berzina, dalam sebagainya. Riwayat Muslim. B. Dari Aisyah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, ampunkanlah gelinciran orang-orang yang baik kecuali had-had. Riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, dan Al-Baihaqi. C. Dari Baz ibnu Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Baihaqi, serta disahihkan oleh Hakim. 4. Uraian. Pengertian takzir. Menurut bahasa, lafaz takzir berasal dari kata al-zara, yang berarti menolak dan mencegah, juga berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong. Dari pengertian tersebut, yang paling relevan adalah pengertian pertama, yaitu mencegah dan menolak, dan pengertian kedua, yaitu mendidik, karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Takzir diartikan mendidik, karena takzir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya, kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Auda dan Wahab Zuhaili. Dari definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa takzir adalah suatu istilah untuk hukuman atau jarima-jarima yang hukumannya belum ditetapkan oleh syarak. Di kalangan fuqadah, jarima-jarima yang hukumannya belum ditetapkan oleh syarak dinamakan jarima takzir. Jadi, istilah takzir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah atau tindak pidana. Takzir sering juga dapat dipahami bahwa jarima takzir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had atau kafarat hukumnya. Hukuman bagi kesalahan takzir. Takzir adalah hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh syarak, atau hukuman yang diserahkan kepada keputusan hakim. 2. Dalam menetapkan jarima takzir, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudaratan atau bahaya. 3. Bentuk sanksi takzir bisa beragam sesuai keputusan hakim. 4. Quran Surah Al-Ma'idah 12 Al-A'raf. Di samping itu, dilihat dari segi dasar hukum atau penetapannya, takzir juga dapat dibagi kepada 3 bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Jarima takzir yang berasal dari jarima-jarima hudud atau kisas, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada subhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab atau oleh keluarga sendiri. 2. Jarima takzir yang jenisnya disebutkan dalam nas syarak tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan. 3. Jarima takzir yang baik jenis
maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah, pelanggaran terhadap lingkungan hidup dan lalu lintas. Menurut hadis ke-1, untuk selain dosa-dosa yang sudah ditentukan pukulan 40, 80 dan 100, tidak boleh dihukum pukul lebih dari 10 dera atau takzir. Ini berarti hukuman yang tidak lebih dari 10 dera itu diserahkan kepada pertimbangan hakim. Selanjutnya menurut hadis kedua, maksudnya bahwa orang-orang baik, orang-orang besar, orang-orang ternama kalau tergelincir di dalam suatu hal, ampunkanlah, karena biasanya mereka tidak sengaja. Kecuali jika mereka telah berbuat sesuatu yang mesti didera, maka janganlah diampunkan mereka. Mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman takzir yang bisa berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi lain yang menyertainya. Perintah akilu itu ditunjukkan kepada para pemimpin atau para tokoh, karena kepada mereka itulah diserahi pelaksanaan takzir, sesuai dengan luasnya kekuasaan mereka. Mereka wajib berijtihad dalam usaha memilih yang terbaik. Mengingat hal itu akan berbeda, hukuman takzir itu sesuai dengan perbedaan tingkatan pelakunya dan perbedaan pelanggarannya. Dan tidak boleh pemimpin menyerahkan wewenang pada petugas dan tidak boleh kepada selainnya. Selanjutnya menurut hadis ketiga. Hadis ini menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan. Perkataan karena suatu tuduhan itu menunjukkan bahwa penahanan itu di samping ada yang berstatus sebagai hukuman, juga sebagai membersihkan diri. Selanjutnya yang kelima, pendapat Imam Mazhab. Tersebut di dalam suatu riwayat bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mentakzir dan memberi pelajaran terhadap seseorang dengan mencukur rambut, mengasingkan dan memukul pelakunya. Pernah pula beliau membakar kedai-kedai penjual khamar dan membakar suatu desa yang menjadi tempat penjualan khamar. Takzir dalam perkara yang disyariatkan adalah takzir yang wajib menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad rahimahumullah. Yang kedua, adapun Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukum takzir itu tidak wajib. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.